Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena pimpinan penyertaan Tuhan semalam. Hingga pagi ini kami boleh bangun dan kekuatan dan kesehatan baru. Tuhan yang akan pimpin ketika kami merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh dengar-dengaran dan taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 17 ayat 14 sampai 20. Silakan dibuka Matius 17 ayat 14 sampai 20. Berut akan bacakan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Judul renungan kita hari ini, belajar percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dan ketika muridnya turun gunung, mereka menemukan para murid lainnya sedang bingung. Nah, ternyata ayah yang bawa anaknya sakit karena diganggu setan kepada murid itu agar disembuhkan, meminta. Ada ayah yang meminta anaknya disembuhkan. Ternyata para murid tidak bisa menyembuhkan anak itu, padahal mereka semua sudah menerima kuasa dari Tuhan. Nah, kuasa yang diberikan Tuhan Yesus adalah untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Nah, masalahnya adalah para murid masih memiliki iman yang ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Nah, iman ragu-ragu ini yang menyebabkan mereka tidak dapat bertindak mewakili Tuhan Yesus untuk menyembuhkan si anak tadi. Nah, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang berkuasa? Kalau kita percaya, Tuhan pasti dapat memakai kita, memakai kalian, memakai teman-teman kalian untuk mengenal Dia dan percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui kamu, melalui kalian, dan juga teman-teman kalian untuk mengalami kehebatan dari kuasa Tuhan. Nah, kalau ada temanmu yang sakit, kamu bisa mendoakannya, itu cara yang paling mudah. Kalau ada teman yang kesulitan belajar, ya pasti diajak untuk belajar bersama. Jadi nanti nilai ulangan, nilai tugas, nilai rapot pasti akan lebih baik lagi, dan itu bisa menolong teman-teman kita. Tapi jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke. Lalu, apakah ada teman yang ingin masih kalian doakan? Seperti renungan kemarin, ada beberapa orang yang belum mengenal Tuhan yang kalian kenal, yang kalian doakan. Nah, doakan terus mereka supaya mereka boleh semakin mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya, dan mengenal kuasa yang Tuhan berikan. Tuh, seperti para murid tadi, supaya mereka tidak ragu lagi akan iman mereka, dan kalian pun semakin yakin dan tidak ragu pada iman kalian kepada Yesus Kristus. Nah, tugas kalian adalah tuliskan doa kalian buat teman-teman kalian atau saudara kalian yang kalian kenal kemarin. Tuliskan satu kalimat doa kalian untuk mereka.
apa yang ingin kalian ungkapkan, apa yang ingin kalian katakan, tuliskan semua di dalam doa kalian. Oke, tulis doa kalian di komentar pribadi di Google Classroom. Tuliskan di private comment. Bunda akan tunggu hari ini. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kekuatan pada kami, Tuhan, untuk kami semakin yakin, tidak ragu lagi, Tuhan, akan kuasa yang Tuhan berikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ajarlah kami untuk selalu mendoakan orang lain, Tuhan, yang masih belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan dan menerima kuasa dari Tuhan. Kau yang akan pimpin kami dalam aktivitas pembelajaran kami hari ini, dari pagi hingga siang hari nanti dalam Tuhan kuasa-Mu. Berkati guru-guru yang akan mengajar juga, Tuhan yang akan memberikan hikmat. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami, bahwa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.